Renungan tutup sahabat yang akan dibawakan oleh Saudara Hendrik. Baik, selamat. Selamat sore dan selamat saat bagi kita semuanya. Baik, puji Tuhan untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tadi ketika saya duduk di belakang, saya juga ada firman Tuhan yang sudah saya siap, tapi apa yang sudah saya siap itu sudah tersampaikan oleh pembicara-pembicara pada hari ini. Jadi apa namanya? Maksudnya bukan berarti sama, tapi ada poin-poin yang sudah tersampaikan. Jadi saya sempat berpikir apalagi yang mau saya sampaikan. Tapi Tuhan bilang ya dengan mengulang-ulangi ya itu akan menjadi berkat gitu kan ya. Untuk mengingatkan kembali kita, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Giri, kita boleh sama-sama buka di dalam Wahyu 1 ayat 3. Dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi sama dengan ayat yang di awal yang Bang Giri sampaikan ya, bahwa berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan berbahagialah ia yang menyampaikan firman dan mereka yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh si pembicara ya. Dikatakan dan menurutinya karena menuruti nubuatan ini karena waktunya sudah sangat singkat. Jadi kita mempelajari nubuatan itu bukan untuk menakut-nakuti seorang ya, tetapi itu sebenarnya untuk membuat kita jadi berbahagia kan. Karena dengan nubuatan kita tahu waktunya sudah sangat dekat dan kita sudah mau pindah ke tempat yang lebih aman gitu kan. Sudah mau evakuasi lah gitu kan dari tempat yang seperti ini kan. Bukan berarti kita takutnya ntar udah masuk kesukaran udah semakin dekat kita semakin takut kan untuk menghadapinya, padahal itu semakin dekat semakin membuat kita jadi semakin lebih bahagia sebenarnya skornya gitu ya. Nah, untuk ayat selanjutnya kita sama-sama buka lagi di dalam Daniel 12. Daniel 12 ayat yang pertama. Boleh ada yang membacakan di dalam Daniel 12 ayat yang pertama? Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Baik, terima kasih. Di sini kita melihat bahwa pada waktu Yesus berdiri dan sudah menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengantara kita, maka apa yang terjadi akan ada masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah, apakah saudara pernah bertanya kira-kira kenapa masa kesukaran ini tidak pernah terjadi di masa yang lalu dan tidak akan pernah terjadi? Kenapa ini sangat berbeda dengan masa kesukaran yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Kenapa ini sangat berbeda gitu kan? Kenapa ini tidak pernah ada dan tidak akan terjadi lagi? Apa yang membuat masa kesukarannya seperti ini gitu kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita gitu. Nah, kira-kira kenapa? Ya mungkin saya rasa saudara semua sudah tahu ya kenapa ada masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Saya rasa mungkin saudara sudah pada tahu ya, tapi saya coba mengulangi lagi.
Kita boleh sama-sama buka di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Boleh ada salah satu yang membacakan di dalam Wahyu 14 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya itu, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api. Baik, jadi pelajaran yang saya dapat di antara kedua ayat ini, hubungan antara kedua ayat ini, antara Daniel 12 ayat pertama dan Wahyu 14 ayat yang ke-9 dan 10 ini, saya jadi bertanya kan, kenapa ada masa kesukaran yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, kita tahu bahwa ketika masa kesukaran itu terjadi ketika imam besar berhenti sebagai pengantara di bilik maksudi ya. Dan pekerjaan sang imam besar adalah untuk mengantari kita. Contohnya kalau kita hari ini berbuat dosa, seharusnya dosa itu sudah ada efeknya gitu kan. Tapi kenapa kita berbuat dosa tapi tidak ada efeknya gitu kan, tidak ada pengaruhnya gitu kan. Itu kenapa? Ya karena langsung ditanggung oleh siapa? Oleh Yesus. Itulah sebabnya dosa yang kita lakukan itu tidak terjadi, efeknya itu tidak terjadi sama kita tapi terjadi sama Yesus. Nah ini yang terjadi. Kenapa masa kesukaran itu yang belum pernah terjadi itu akan terjadi lagi dan tidak akan pernah terjadi, itu harus ada di depan kita, yaitu karena sudah tidak ada pengantara lagi kan. Kalau sudah tidak ada pengantara, ya kita kalau kita berdosa kita akan hilang lenyap begitu, karena sudah tidak ada lagi pengantara. Nah inilah yang disebut masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. Karena kalau kita melihat kembali jauh ke belakang, ada banyak masa kesukaran seperti yang dialami oleh Israel, tapi itu masih ada pengantaranya, anak domba itu masih menjadi penanggungnya gitu kan. Tapi ketika kita akan masuk ke dalam masa kesukaran yang terbesar yang belum pernah terjadi ini adalah masa kesukaran di mana kita tidak punya pengantara, kita tidak punya pembela. Artinya kita harus berdiri sendiri gitu sana. Itulah sebabnya di dalam Daniel 12 tadi itu, kalau kita kembali, pada waktu itu muncullah Mikael, pemimpin besar itu, ia akan mendampingi anak-anak bangsamu. Mendampingi kita itu bukan untuk membela kita gitu, maksudnya untuk ketika kita berbuat dosa, dia langsung bela kita, bukan. Tapi mendampingi kita itu untuk menguatkan, maksudnya untuk menguatkan seperti waktu Yesus waktu di Taman Getsemani, malaikat datang bukan untuk melepaskan Yesus dari apa yang dialami gitu kan, tapi justru menguatkan Yesus untuk menjalani apa yang sudah terjadi. Begitu pula dengan ini yang saya dapat pelajaran dari ini ya gitu. Dikatakan bahwa Mikael akan mendampingi kita, berarti di masa kesukaran itu kita akan dikuatkan oleh Mikael bahwa apapun yang terjadi jangan sampai kamu gagal, kuat maju terus gitu kan. Waktu kita akan mengalami kalau kita gagal artinya kita hilang karena tidak ada pengantara lagi gitu kan. Nah jadi masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi itu bukan karena zaman kita sudah semakin canggih jadi kita bergantung dengan sesuatu yang ini sehingga kita semakin susah untuk melepaskannya. Tapi masa kesukaran yang belum pernah terjadi itu adalah suatu keadaan di mana kita tidak punya pengantara lagi gitu kan. Artinya ya, dan setelah itu memang tidak ada lagi karena semua sudah tidak ada lagi, kita sudah berada di dunia baru, sudah tidak ada dosa lagi kan. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita pertobatkan karena kita sudah diubahkan. Jadi ini yang saya pahami kenapa masa kesukaran itu akan ada dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan kalau kita perhatiin makanya di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, dan seorang malaikat lain di ayat yang ke-10 dikatakan, maka ia akan minum dari anggur murka Tuhan yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Jadi orang yang menerima tanda binatang itu, ya mereka akan menerima anggur tanpa campuran, murka Tuhan itu tanpa campuran. Kalau di zaman-zaman sebelumnya itu, ya mereka menerima murka Tuhan, tapi ada campuran belas kasihan Tuhan di sana.
Tapi kalau ketika kita sudah masuk ke dalam masa kesukaran yang akan kita hadapi sebentar lagi ini, kita akan minum kalau kita menerima tanda binatang tadi itu, ya kita akan menerima apa? Cawan murka Tuhan tanpa ada campuran belas kasihan. Artinya ya tidak ada pembela bagi kita. Artinya kita memang benar-benar apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu peganglah buat kita, karena itulah yang akan membuat kita aman gitu kan. Apa itu? Ya itulah meterai Tuhan. Jadi meterai Tuhan itulah yang harus ada di dalam dahi setiap kita umat-umat Tuhan ya, karena itulah yang akan menguatkan kita untuk melewati masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa syaratnya supaya kita bisa menerima tanda atau meterai Tuhan tadi itu ya. Ya mungkin kita semua sudah tahu ya, tapi mari kita ulangi lagi. Kita boleh sama-sama buka di dalam Yeskiel 9. Boleh kita sama-sama buka di dalam Yeskiel 9. Ayat yang keempat, boleh ada yang membacakan? Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi siapa yang akan menerima tanda atau meterai Tuhan? Adalah mereka yang di dalam hatinya merasa berkeluh kesah. Berkeluh kesah kenapa? Berkeluh kesah karena perbuatan yang keji. Ya apa yang keji ya? Dosa. Dosa adalah sesuatu yang sangat mengeji, yang sangat keji. Dan kita hanya bisa melihat dosa itu sangat keji kalau tadi udah sering kali disampaikan, kita akan melihat dosa itu keji kalau kita setiap hari melihat anak domba Tuhan yang mengangkat dosa, yang menghapus dosa kita, yang telah berkorban demi kita gitu kan, yang sudah ditelanjangi di salib oleh karena dosa kita. Dan ini hanya bisa membuat kita berkeluh kesah. Dan bukan cuma itu, ketika kita, ini kalau kita lihat di Yeskiel 9 ini, ayat 4 ini berbicara tentang kondisi umat-umat Tuhan di dalam bait suci. Ketika kita melihat orang-orang berkeluh kesah karena perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di dalam gereja. Nah kalau kita melihat saudara kita mungkin ya, melakukan dosa, bukan berarti kita jadi bahagia, tapi kita justru berkeluh kesah. Maksudnya kita bersedih gitu atas hal itu. Nah kalau kita sudah bersedih, apa yang mau kita buat ya, kita bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi gitu kan. Jadi orang yang menerima tanda binatang itu adalah orang-orang yang membenci dosa gitu kan. Orang-orang yang membenci dosa, karena dosa itulah yang membuat apa? Yesus mati di kayu salib gitu kan. Karena kalau kita melihat, makanya kalau kita terus merenungkan Tuhan Yesus di kayu salib, kita akan membenci dosa gitu. Secara otomatis itu akan membenci dosa. Tapi kalau kita melihat Yesus di kayu salib, lalu kita tidak membenci dosa, berarti kita salah lihat gitu artinya. Salah memahami gitu kan. Tapi kalau kita melihat kenapa Yesus mati ya, kalau bukan karena dosa. Nah setelah kita tahu bahwa dosa lah yang membuat Yesus mati, kita cari tahu lagi lebih dalam lagi apa itu dosa gitu kan. Nah kalau dosa itu adalah pelanggar hukum Tuhan ini seperti apa lagi gitu kan? Seperti apa itu hukum Tuhan? Kalau misalnya ada hukum kesehatan, hukum moral. Nah hukum kesehatan itu seperti apa? Hukum moral itu seperti apa? Kita runut lagi lebih dalam lagi gitu kan, supaya kita dapat itu dia punya supaya kita ketika kita melihat dosa, kita langsung secara otomatis kita membencinya gitu kan. Tapi kalau kita cuma tahu sekedar dosa melanggar hukum, kita tahu apa itu hukum dan hukum kesehatan dan kesehatan itu apa, dan kita tidak pernah tahu. Tapi di dalam buku Roh Nubuat itu sudah sangat jelas hukum-hukum semua itu ya. Makanya di dalam di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7 dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontak kita. Jadi sadar atau tidak sadar, setiap kali kita berbuat dosa itu menikam Yesus gitu kan. Jadi ketika kita berbuat dosa menikam Yesus. Nah, saya secara pribadi juga sering ya puji Tuhan karena Tuhan juga selalu menyadarkan saya sehingga saya lekas-lekas berbalik untuk melihat anak domba tadi itu ya. Jadi orang yang menerima meterai Tuhan inilah orang yang akan selamat dari masa kesukaran yang besar yang pernah terjadi. Nah, kenapa dia menerima meterai Tuhan? Karena dia membenci dosa. Dia tidak lagi melihat orang lain berbuat dosa itu jadi jadi dia
oh dia itu orang berdosa. Ketika kita melihat saudara kita melakukan dosa, kita langsung memfitnah nama dia kan, langsung menjelek-jelekan dia. Seharusnya kita bersedih gitu, jangan sampai dosa itu disebarluaskan dan jangan sampai dosa itu dikembangkan mau dibesar-besarkan, itu harus dihancurkan gitu kan. Jadi kita tidak boleh ketika saudara kita melakukan dosa, jangan sampai kita menyebarluaskan hal-hal yang dia lakukan salah itu, dan itu akan lebih besar dan lebih banyak dosa lagi, lebih banyak beban gitu kan. Jadi apa yang terjadi, kita harus berkeluh kesah. Kita harus berkeluh kesah terhadap saudara kita yang mungkin melakukan hal-hal yang kita anggap itu dosa gitu kan. Ada satu ilustrasi yang bisa saya mau sampaikan. Ya kebetulan saya saat ini lagi kerja di Pasir Bogor, saya lagi tanam sesuatu kan, lagi tanam kayak kacang-kacangan, kayak sayuran gitu kan. Memang Tuhan itu sangat bagus, dia bisa kasih pelajaran itu buat kita lewat alam gitu kan. Jadi alam ini adalah satu buku pelajaran yang sangat bagus, sangat mudah untuk kita pahami juga katanya. Ketika saya sementara menanam, menyiram, kebetulan kan saat ini kita sedang musim kemarau yang panjang kan, jadi kita kesusahan air kan. Jadi mau tidak mau setiap pagi dan sore kita harus siram gitu kan. Nah setiap kali saya siram itu saya selalu merenungkan gitu, kira-kira saya tidak mau kalau lagi siram itu, saya maunya supaya ada pelajaran yang bisa saya dapat dari setiap apa yang saya kerjakan hari itu kan. Jadi ketika saya lagi siram itu, saya coba memetik suatu pelajaran dari itu kan. Jadi ketika saya menyiram dan ketika saya memperhatikan, ada beberapa tanaman kan, tanaman ada yang hijau, ada yang kuning. Kalau seandainya ada yang layu, itu saya hati saya itu pasti tidak senang gitu kan. Pasti, waduh ini, pasti saya langsung merasa gimana gitu, pasti tidak senang gitu kan, tidak bahagia kita kalau kita melihat satu daun itu yang menguning, daun misalnya tanam kacang panjang contohnya, daun menguning dan lain-lain. Kita pasti akan mencari cara bagaimana supaya daunnya itu kembali menjadi hijau lagi kan, supaya dia tidak terlihat kuning gitu kan. Dan apa yang saya dapat pelajaran di sini adalah, mungkin Tuhan sudah memberikan pelajaran bagi saya melalui ini, begitu pula dengan kita memperlakukan saudara kita gitu kan. Kalau kita melihat saudara kita di luar sana yang mungkin melakukan hal-hal, seharusnya kita sedih gitu kan. Jangan kita harus, dan ketika kita harus senang ketika mereka melakukan hal-hal yang benar gitu kan. Kalau kita melihat mereka melakukan hal-hal yang benar, disitulah kesenangan kita ada. Tapi kita tidak akan dapat kesenangan kalau selagi kita melihat di depan kita saudara kita masih melakukan hal-hal yang buruk gitu kan. Jadi ini yang saya dapat dari apa yang saya kerjakan di sana gitu kan. Dan inilah yang menguatkan saya sehingga saya dituntun untuk terus melihat, merenungkan setiap pagi dan petang, merenungkan tentang kasih Tuhan itu. Karena hanya dengan itu sajalah yang memampukan kita untuk bisa memperlakukan sama kita dengan baik, dengan tidak dari sudut pandang hal-hal yang negatif dan lain-lain. Hanya itu yang memampukan kita untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan gitu kan. Jadi tanpa kita merenungkan tentang kasih Tuhan, ya mustahil untuk kita bisa melakukan suatu pekerjaan yang mau kita kerjakan gitu kan. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita adalah, ya sebelum kita saat ini masih didampingi oleh seorang imam, ibaratnya tuh seperti seorang saya anaknya dan ada bapak. Nah saya harus belajar hidup mandiri gitu kan. Saya harus hidup mandiri, tidak bergantung pada orang tua. Orang tua hanya bisa mengajari saya, menuntun saya, menafkahi saya dari sejak saya bayi sampai saya udah kuat, baru dia lepaskan, dia suruh kita cari hidup sendiri. Nah begitu pula dengan Yesus, ketika kita masih punya kecenderungan untuk dosa, dia masih akan menjadi pengantara bagi kita dia di surga. Ketika kita sudah siap untuk dilepaskan untuk menghadapi masa kesukaran, ketika dia sudah melihat kok kita sudah kuat, barulah masa kesukaran itu bisa terjadi. Nah inilah saya renungkan itu, ternyata kasih Tuhan itu seperti itu. Jadi dia begitu sabar gitu untuk menunggu kita sampai kita benar-benar kuat, baru dia bisa berdiri. Kalau dia berdiri sementara kita masih begini, ya kita akan hilang gitu kan. Dan ya puji Tuhan, dari sini saya dapat pelajaran bahwa ya ternyata masa kesukaran itu juga adalah suatu alat yang mana itu adalah kasih Tuhan juga. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak gitu kan. Nah itu yang akan dihadapi oleh
144.000. Karena 144.000 adalah yang disebut umat yang sulung, karena mereka akan menghadapi masa kesukaran tapi tanpa pengantara gitu. Nah itulah yang menjadi istimewanya 144.000. Beda dengan umat-umat Tuhan pada sebelum-sebelumnya. Kalau mereka masih melakukan dosa masih ada imam besar gitu kan. Tapi kalau 144.000 ini benar-benar murni tidak ada pengantaranya. Jadi mereka haruslah yang akan dengan sendiri untuk menghadapi. Tuhan sudah kasih modal di awal kan, dia sudah kasih modal. Apa modalnya? Ya darahnya atau pengorbanannya, maksudnya kebenarannya dia udah kasih. Tinggal kita jaga modal itu tuh untuk kita pakai di masa kesukaran tadi itu. Makanya dikatakan peliharalah jubahmu jangan sampai itu lecet dan jangan sampai itu kotor gitu kan. Karena itulah yang akan menjagamu di masa kesukaran. Jadi ketika saya renung-renungkan, oh ternyata benar juga ya. Jadi memang saat ini waktu yang sangat tepat, sangat berharga untuk kita cari tahu kira-kira dosa itu seperti apa gitu kan. Dan ya puji Tuhan, ya, dan salah satu pelajaran yang saya dapat juga adalah ya untuk mendapatkan pelajaran untuk mendapatkan tabiat seperti Yesus, ya saya harus melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus lakukan ya, seperti ya dia mungkin melayani orang atau dia mungkin pergi ke rumah-rumah dan lain-lain. Dan ketika saya renung-renungkan ini, saya lebih banyak waktu untuk di rumah gitu kan, maksudnya tidak ada waktu untuk pergi dari rumah ke rumah seperti yang Yesus lakukan gitu kan. Sementara kayak penginjilan itu adalah alat yang digunakan untuk membentuk karakter kita gitu kan. Dan waktu itu ya kalau tidak salah ketika Bang Edmond sempat suruh saya untuk lari, yang saya mikirkan itu bukan soal yang saya pikirkan itu bukan soal hadiahnya itu kan, tapi saya punya kesempatan untuk boleh bertemu dengan orang-orang. Walaupun mungkin saya tidak dapat hadiahnya, tapi paling tidak saya bisa ketemu lah dengan orang-orang, walaupun orang-orang yang baru gitu kan. Karena ketika saya mempertimbangkan dari semua olahraga, ini bukan untuk mengajak kita untuk seperti yang melakukan seperti yang kami lakukan ya, tapi saya ini apa yang saya pelajari gitu maksudnya. Jadi karena yang saya pertimbangkan itu semua olahraga yang saya pikirkan itu memang olahraga lari itulah yang membuat usaha kita lebih ekstra lagi dalam hal menjaga hukum kesehatan gitu kan. Karena kalau kita lari tanpa menjaga hukum kesehatan ya itu tidak bakal terjadi gitu kan. Tapi makanya Paulus mengambil salah satu ilustrasi dari olahraga itu karena memang olahraga itu adalah olahraga yang paling membutuhkan kedisiplinan yang kuat gitu kan. Jadi itu yang yang saya dapat gitu kan. Dan itu yang maksudnya itu yang menggerakkan saya untuk kenapa saya ikut lari gitu kan. Dan ini ada satu kutipan juga yang menguatkan saya di dalam Wahyu 14. Di dalam mana ya? Di dalam testimoni jilid 3 halaman 161 dikatakan, untuk menjelaskan hukum alam dan mendesak nurutan terhadapnya adalah pekerjaan yang menyertai pekabaran malaikat ketiga untuk menyiapkan orang-orang untuk kedatangan Tuhan. Dan saya rasa ya olahraga itu juga ada salah satu mungkin jalan yang mungkin kita bisa pakai untuk mempersiapkan orang-orang supaya ketika mereka menuruti hukum alam, mereka akan dipersiapkan untuk menerima pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi mungkin ya ini yang bisa saya yang saya pertimbangkan dan bisa saya pelajari gitu kan. Ya bukan berarti kita ikut lari itu bukan untuk mendapatkan hadiah. Kalau memang hadiah ya seperti itu adalah suatu Tuhan yang izinkan itu terjadi Tuhan. Tapi kalau enggak ya berarti memang Tuhan punya maksud lain gitu kan. Puji Tuhan untuk renungan kita pada sore hari ini, biarlah apa yang sudah kita dengar sepanjang hari ini boleh menjadi perenungan kita, bahwa kita selalu ingat bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi satu masa kesukaran yang tidak pernah terjadi, yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan itu
tidak keamanan kita satu-satunya untuk bisa melewati itu adalah hanya meterai Tuhan gitu kan. Hanya meterai Tuhan, dan meterai Tuhan itu adalah tadi sudah kita ketahui ya. Dan kita bisa menerima itu ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Dia gitu. Baik, inilah yang menjadi renung kita sepanjang minggu bekerja kita. Semoga ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati.